Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emervan Aliando. Saya mahasiswa Sistem Informasi Lingkungan 2017. Di sini saya akan menjelaskan cost and benefit analysis pada sistem pemberian beasiswa pada Amik Bina Sriwijaya. Di sini terdapat tabel dari rincian biaya dan manfaat tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Di sini ada rincian biaya. Pertama, biaya pengadaan. Bagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pembelian perangkat keras atau hardware. Kedua, biaya pembelian perangkat lunak atau software. Ketiga, biaya manajemen dan staf. Keempat, biaya operasional atau pemeliharaan. Di sini, yang pertama, biaya pembelian perangkat keras membutuhkan biaya 15.590.000. Yang kedua, biaya pembelian perangkat lunak atau software membutuhkan biaya 2.500.000. Yang ketiga, biaya manajemen dan staf membutuhkan biaya 2.800.000. Biaya operasional belum dibutuhkan pada tahun ke-0. Lalu biaya operasional atau pemeliharaan pada tahun pertama dibutuhkan 1.500.000. Untuk tahun kedua, biaya operasional dibutuhkan sebesar 2 juta. Pada tahun ketiga, biaya operasional dibutuhkan sebanyak 3. Jadi untuk total biaya sebesar 20.890.000 pada tahun ke-0. Untuk tahun pertama 1.500.000. Untuk tahun kedua 2 juta. Untuk tahun ketiga 3 juta. Selanjutnya ada rincian manfaat. Pertama, ada manfaat wujud. Manfaat wujud dibagi menjadi 3. Pertama, pengurangan biaya operasional. Yang kedua, pengurangan biaya karena kesalahan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Untuk yang pengurangan biaya operasional pada tahun pertama sebesar 600.000. Tahun kedua 800.000. Tahun ketiga 1.200.000. Untuk kedua, pengurangan biaya karena kesalahan pada tahun pertama 500.000, tahun kedua 1.100.000, tahun ketiga 2.200.000. Untuk yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tahun pertama membutuhkan biaya 4 juta. Tahun kedua membutuhkan biaya 5 juta rupiah. Tahun ketiga membutuhkan biaya 6 juta rupiah. Jadi total wujud sebanyak pada tahun pertama 5.100.000, pada tahun kedua 6.900.000 rupiah, pada tahun ketiga 9.400.000 rupiah. Yang kedua ada manfaat tak wujud dibagi menjadi 3. Yang pertama nih peningkatan kepuasan. Kedua peningkatan pengambilan keputusan. Yang ketiga peningkatan pelayanan. Yang pertama peningkatan kepuasan. Pada tahun pertama dibutuhkan biaya sebesar 1.500.000. Pada tahun kedua dibutuhkan biaya sebesar 2.500.000 rupiah. Pada tahun ketiga dibutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahun pertama dibutuhkan biaya 2 juta rupiah. Pada tahun kedua dibutuhkan biaya 5 juta rupiah. Pada tahun ketiga dibutuhkan biaya 7.500.000 rupiah. Yang ketiga peningkatan pelayanan. Pada tahun pertama dibutuhkan biaya 2 juta rupiah. Pada tahun kedua 5 juta rupiah. Pada tahun ketiga 8 juta rupiah. Jadi total tak wujud pada tahun pertama sebesar 5.500.000 rupiah. Pada tahun kedua 12.500.000 rupiah. Pada tahun ketiga 20.500.000 rupiah. Untuk total manfaat
sebesar Rp10.600.000 pada tahun pertama, pada tahun kedua sebesar Rp19.400.000, pada tahun ketiga sebesar Rp29.900.000. Untuk proceed atau selisih, untuk selisih total manfaat dan total biaya pada tahun pertama Rp9 juta, pada tahun kedua Rp17.400.000, pada tahun ketiga Rp26.900.000. Selanjutnya, analisis payback period. Perhitungan analisis payback period ini adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 dikurangi proceed pada tahun pertama, berarti Rp20.850.000 dikurang Rp9 juta. Jadi sisa biaya sistem pada tahun pertama adalah Rp11.800.000. Jadi di sini sisa sama dengan Rp11.800.000 dibagi oleh Rp20.850.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,56 tahun. Jadi payback period sudah dapat dicapai pada tahun ketiga. Pada waktu 3 tahun yang berarti tahun keempat mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem. Selanjutnya ada analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Berikut adalah perhitungannya. Biaya pengembangan sistem tahun 0, biaya pemeliharaan sistem tahun pertama, biaya pemeliharaan sistem tahun kedua, biaya pemeliharaan sistem tahun ketiga. Seluruhnya ditotalkan. Dengan total biaya menjadi Rp20.350.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama, total manfaat pada tahun kedua, total manfaat pada tahun ketiga dijumlahkan, lalu mendapat hasil Rp59.900.000. Untuk rumusan ROI-nya seperti berikut. ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya per total biaya kali 100%. Jadi Rp59.900.000 dikurangi oleh Rp27.350.000 dibagi oleh Rp27.350.000 lalu dikali oleh 100%. Lalu dapat hasilnya 115%. Artinya sistem ini memberikan untung pada tahun ketiga sebesar 100% dari biaya pengembangannya. Ketiga, analisa net present value atau NPV. Berikut adalah perhitungannya. NPV sama dengan nilai proyek ditambah proyek 1/1 I% pangkat 1 ditambah proceed 2/1 plus I% pangkat 2, lalu seterusnya. Lalu apabila diaplikasikan dengan 10% NPV jadi minus Rp20.850.000 ditambah Rp9 juta per 1/0,1 pangkat 1 ditambah Rp17.400.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 2 lalu ditambah Rp26.900.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Jadi minus Rp20.850.000 ditambah Rp8.181.818 ditambah Rp14.380.165 ditambah Rp20.210.368. Jadi hasilnya mendapatkan hasil sekitar Rp21.850.000
Rp882.351. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah yang diterima sekarang pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp21.882.351 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.